Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa ayya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Zalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra' yaghiza bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat minhum maghfiratan wa ajran azima. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu dari keluarga besar Muhammadiyah, baik dari cabang-cabang yang terdekat maupun yang jauh, ranting-ranting, apakah dia unsur pimpinan wilayah, unsur pimpinan pusat, tabligh, unsur pimpinan daerah, aisyah, wilayah, dan ranting, cabang, khususnya anak-anak kami keluarga Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UHAMK semester berapa? 3 ya? Semester 3 kami tentu sangat bangga dengan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para mahasiswa angkatan muda, kader-kader Muhammadiyah masa depan. Sekarang kader tapi jadi pimpinan Muhammadiyah masa depan. Kita bangga hadir dalam pengajian karena Muhammadiyah itu memang dalam kehidupan kesehariannya tidak pernah berhenti mengaji. Nah, itu pula kuncinya. Ibu-ibu Aisyah terutama. Ya. Baik di tingkat ranting, di tingkat cabang, di tingkat daerah, di tingkat wilayah, termasuk pimpinan pusat. Nah, itu salah satu keunggulan dari Perserikatan Muhammadiyah. Kalau kita sebut Perserikatan Muhammadiyah itu juga masuk Aisyah namanya. Sudah masuk di situ yang disebut IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sudah masuk di situ disebut Nasyiatul Aisyah. Sudah disebut di situ namanya Pemuda Muhammadiyah. Sudah disebut di situ namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Apalagi sudah disebut di situ Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Ini komponen-komponen luar biasa ini. Kalau betul-betul manajemennya bagus, terpadu, tidak ada pengajian Muhammadiyah tidak ramai. Kan gitu. Nah, jauh dekat. Itu kan tinggal menggerakkan. Nah, inilah yang belum kita rasakan di tingkat pusat ya, di tingkat Masjid Tanwir, terutama pengajian Ahad.
Nah, nanti kita berharap yang hadir ini menjadi corong kepada yang tidak hadir. Di samping manajemen yang memang yang harus disiapkan oleh pimpinan pusat Majelis Tabligh beserta Masjid At-Tanwir. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itu harapan kita. Ya, pengajian Masjid Tanwir ini harus lebih ramai, lebih gairah. Tentu ya sama-sama nanti kita memberikan dorongan, memberikan masukan-masukan apa yang mendorong, yang bisa mengikat, menarik ya warga Muhammadiyah, angkatan muda Muhammadiyah, masyarakat Islam lainnya bisa hadir. Apakah perkara layanan pengelola, umpamanya menyediakan makanan dan minum, ya kan? Ya, kalau ada sediakan makanan minum pagi ini, bagikan saja Ustaz Ferry. Mana tahu di pagi-pagi jam 5, jam 6 sudah berangkat di rumah nih. Ada yang belum minum, ada yang belum sarapan, ya kan? Nah, itu penting. Ya, saya aja 1 jam dari rumah, jam setengah 6 saya sudah berangkat, jam 5:15. Karena apa? Suasana Jakarta ini jalan banyak tertutup. Syukur saya tidak bawa mobil saya. Kalau bawa mobil nggak masuk saya ke Jakarta. Ya kan Bu? Bukan macet. Itu banyak kegiatan olahraga, kegiatan Car Free Day. Nggak bisa jalan gitu. Itu di jalan Mampang itu, sepanjang Mampang saya kena stop. Wah, nggak bisa, kemana kita lewat? Sampai di Tendean stop lagi. Wah, enggak. Nah, akhirnya kadang-kadang kita karena mengejar waktu kan, jangan sempat terlambat, kita bisa paksa cari-cari jalan, motong-motong. Itu kan makan waktu. Nah, ini suasana. Makanya saya selalu kalau mengisi pengajian di Jakarta, di PP ini, saya berangkat dari rumah itu jam 5:30. Karena di perjalanan 1,5 jam bisa 2 jam. Nah begitu. Sampai 2 jam. Kalau bawa mobil 2 jam saya. Kalau di hari biasa macet, yang bikin tak boleh. Kalau hari Minggu, hari Ahad, itu kegiatan umum, mulai maraton, ada Car Free Day, ya kan? Nah, sepeda, kita kan nggak bisa nerobos karena dijaga oleh aparat kepolisian. Nah, maksudnya kita bisa jalan lurus, dihambat. Nah, begitu kondisi Jakarta, tapi itu gak apa, dinikmati saja. Nah, dinikmati apa artinya? Dijalani dengan ikhlas, dijalani dengan semangat. Ini terutama ibu-ibu Aisyah ini sangat semangat. Ya, bapak-bapak ini dari Bekasi, ada beberapa, bayangkan itu. Nah, betapa hebatnya warga Muhammadiyah itu. Ya. Tapi akan lebih hebat kalau kita gerakkan dengan terpadu. Nah, ini terpadu. Memang diperlukan manajemen bersatu untuk maju. Kita sudah menyatakan bahwa kita adalah penggerak Islam kemajuan, kan gitu. Nah, jangan sempat kita penggerak Islam kemajuan, tapi aktivitas kita di tingkat ya pengajian ya rendah, kan gitu, rendah. Nah, padahal kita sudah punya grup. Kalau grup namanya kan kelompok atau kelompok yang akan bisa digerakkan. Bapak Aisyah, dengan Aisyah, ayo Aisyah, saya makanya ini mahasiswa saya ini semester 3, ada 5 kelas nih sebenarnya. Nah, tentu dosen motivasinya beda.
Selain anak-anak supaya karena anak-anak ini banyak yang bukan warga Muhammadiyah, ya, banyak yang bukan anak Muhammadiyah. Ini anak di luar Muhammadiyah, maaf kata, ya ada NU, ada yang lain-lain. Nah, tapi dia senang kuliah di kampus Muhammadiyah. Nah itu. Inilah modal besar bagi kita. Modal apa? Modal dakwah Islam, amar ma'ruf, nahi munkar. Dakwah ini kan gak bisa dilakukan oleh orang perorangan, bisa tapi tidak efektif. Kan gitu. Dia akan efektif, dia akan membesar bila digerakkan secara jam'iyah, secara bersama-sama. Dalam bahasa kerennya berorganisasi. Kan gitu. Kita berjam'iyah. Nah inilah kita berharap setiap kali kita mengadakan pengajian seperti ini, harapan kita, doa kita, ya kata Allah, jangan kamu berdoa saja kalau kamu nggak laksanakan. Ya. Apa kata Allah dalam surat Saf, Bu? Ayat 2. Surat Saf. Ada yang hafal, Bu Aisyah? Aduh. Iya, surat Saf. Surat Saf ayat 2. Saf ayat 2. Ya. Fasajirati sajra. Oh, salah, belum lagi. Sof ya. Ini nggak apa-apa, interaktif juga sekalian pengajian kita ada. Ini pengajian sekalian interaktif, nggak ada masalah itu. Ya. Supaya apa? Kita bongkar apa yang sudah kita ajak pelajari, apa yang sudah kita amalkan, kita linkkan, sesuaikan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah pertemuan yang lalu saya sudah ingatkan juga itu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kan gitu kan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini walaupun pendahuluan pengantar membangun, ya, membangun ketika kita lupa, mengingatkan. Ketika kita tertidur, nggak tahu kita, ya kan? Padahal selalu kita bacakan gitu, selalu kita mendengar. Itu gunanya kita terus, ya, mengaji, namanya mengaji kan gitu. Bukan sekedar membaca, bukan sekedar mendengar kita. Nggak apa-apa, namanya kita lupa itu udah manusiawi. Karena kita tidak tahu itu juga manusiawi. Karena kita tahu kita tidak tahu, kan gitu. Kita akan belajar. Yang susah apa? Kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Nah, kalau kita sadar bahwa kita tidak tahu, kita mau belajar. Nah, itu hebat. Nah, adab dan akhlak ini, ya, seperti Bapak, Ibu dan anak-anak ketahui, mahasiswa, Islam itu kan adin yang luas isinya, ya, dan membawa kebenaran. Dan isinya apa saja? Ada bidang akidah, ada bidang ibadah, ada bidang akhlak, ada bidang muamalah. Nah, walaupun Anda kajiannya di kampus sama saya untuk semester ini muamalah, tapi hubungannya dengan akhlak tidak terlepas. Nah, ya, akhlak. Jadi nanti akhlak bermuamalah bagaimana kan gitu. Makanya pertemuan pengajian dengan saya untuk akhlak itu mungkin ada 2-3 kali dengan judul yang sama, tapi akan, ya, kita hari ini kita selesaikan sesuai dengan jadwal yang tersedia, walaupun tidak semua selesai,
nanti akan bisa kita lanjutkan pada pertemuan mungkin bulan 12 karena berbagi ya dalam bulan 12. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, bicara tentang satu kajian ya, Muhammadiyah kita berusaha yang kita kaji, yang kita tablighkan itu ya, yang kita tayangkan, yang kita dakwahkan, yang kita ajarkan, yaitu semua kajian yang sudah menjadi dibahas di kalangan Muhammadiyah, Majlis Tarjih kan gitu. Nah, itu maksudnya. Sebab kalau kita mendengar orang per orang, pendapat orang per orang, itu akan bisa berubah-ubah kan ya Pak Kiai, ya kan? Akan bisa berubah-ubah. Tapi kalau kita sudah mengacu kepada Majlis Tarjih, siapa? Nggak ada berubah situ. Walaupun ada perbedaan sebelum memutuskan, tapi ketika didakwakan, diajarkan, itu tidak ada perbedaan. Nah, ini pentingnya. Ya. Kalau selama ini kan kajian kita soal ibadah harus tarjih, hanya ibadah saja. Akhlak nggak pernah kita dengar. Ya, bagaimana putusan tarjih Muhammadiyah tentang akhlak, tentang adab kan gitu. Nah, ini salah satu ya. Ini adalah putusan tarjih tahun 1972 ya. Nah, ini pimpinan pusat Muhammadiyah Majlis Tarjih. Sengaja saya ambil, saya jelaskan bagaimana Muhammadiyah Aisyah ya menjelaskan apa itu akhlak ya, bagaimana akhlak. Ini telah diterbitkan dalam satu bentuk buku sebenarnya ya, buku yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah Pimpinan Pusat. Nah, ini diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat ayat 13. Ya. Ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan Allah laki-laki dan perempuan. Zakarin wa unsa. Zakarin. Nah, laki-laki dan perempuan. Walaupun sama-sama ciptaan Allah, pasti berbeda. Ada perbedaannya. Nah, itu sudah menjadi sunatullah. Wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Anak-anakku boleh mahasiswa dicatat ya. Dicatat karena nanti ya kalau di kampus biasalah ditanyakan dulu, ditanyakan lagi kan. Apa itu surah Al-Hujurat? Nah, kalau anak-anak mahasiswa pasti ya dalam kuis, dalam UTS, dalam tanya jawab. Nah, dosennya pasti mencatat, oh ini yang bisa menjawab, ini yang tidak, kan gitu. Mana yang banyak bisa menjawab, tentu akan nilainya akan lebih bagus. Nah, gitu. Makanya pentingnya mendengar, mencatat. Ya. Islam mengajarkan gitu supaya jangan lupa, ya kan? Karena manusia ini pelupa, catat. Faktub, janji pun dicatat, utang piutang dicatat, ilmu juga dicatat. Nah, itu. Jadi tabligh mubalik itu menyampaikan. Ya, ini dasar dulu pertama ya, bahwa kita manusia itu yang terdiri laki-laki dan perempuan, ya, bersuku-suku bangsa, berqabailah. Ya. Apa gunanya kita, baik ibu sebagai wanita, bapak-bapak sebagai laki-laki. Ya. Yalah sebelum menikah kita pasti juga ada komunikasi. Ya. Apa guna, apa manfaat komunikasi itu?
Apa sekedar cakap-cakap saja? Ini kebetulan mahasiswa kita jurusan komunikasi. Ibu-ibu ya. Tadi ibu dosen dari UMJ mana ibu dosen UMJ tadi. Nanti kolaborasi kita Bu ya. Kita bangun kebersamaan dengan mahasiswa UMJ supaya Masjid Tanwir ini makin ramai. Kalau nggak kita komunikasikan, ya nggak sampai Bu, ya kan? Ini karena kita komunikasikan. Anak komunikasi itu respon dia, itu gampangnya kalau anak komunikasi. Tapi kalau anak ekonomi, ada apanya Pak? Ada untungnya, ada uangnya nggak? Ada uang, cerita uang. Kalau ada uangnya, kami datang. Kalau orang komunikasi tanpa uang datang dia. Nah itu. Kalau orang ekonomi, kalau ada pitihnya boleh Pak, boleh tiba. Kalau tidak ada pitihnya, ya pergi. Gak datang ambo, ya kan? Kalau orang komunikasi, itulah yang pitih sama dia. Informasi, kajian, ya komunikasi yang dikomunikasikan itulah yang uang, itulah yang harta bagi orang komunikasi. Bukan uang itu hanya alat, ya kan? Nah, memang tanpa alat nggak bisa juga kita datang gitu. Nah, ya Bu ya, Ibu tanpa uang nggak bisa bayar ongkos kemari. Saya juga begitu, tanpa uang ya nggak bisa saya datang kemari. Naik mobil perlu minyak ya kan, kendaraannya perlu servis bagus, jangan sempat mogok di jalan kan gitu. Nah, itu. Ya nggak bisa pakai mobil, pakai kendaraan yang bisa sampai. Motor, mau pakai sepeda, Jakarta ini gampang-gampang aja. Nah itu, alat penting ya. Di samping yang penting ialah esensi, berisi. Ya komunikasi membawa dan menebarkan. Jadi hasil dari kajian dicatat, nanti dikomunikasikan. Bahasa dakwahnya didakwahkan. Gitu. Kalau bahasa pimpin rebusannya ditablighkan, ya gitu. Kalau di Muhammadiyah lembaga yang mendakwahkan itu ya majelis tabligh. Kalau yang lain-lain ada LDK namanya lembaga dakwah khusus. Ada LDK juga namanya lembaga dakwah khusus. Itu khusus kegiatannya ya. Terutama bagi orang yang cacat atau mereka yang memerlukan kekhususan, gitu kan. Tapi bagi tabligh siapa saja, ya, yang cacat, yang tak cacat, ya kan, ibu-ibu atau bapak-bapak, anak-anak jauh di ujung pulau maupun di pulau, di kota atau di desa, tabligh biasa tuh. Udah makanannya itu. Udah makanannya. Nah, jadi di Majelis Tabligh itu satu forum ya yang menghimpun para mubaligh. Ya, para mubaligh baik yang muda maupun yang tua, laki-laki atau perempuan, mubalighah. Ibu-ibu, siapa yang mubalighah? Sini Bu. Yang bergabung dalam Qop Mubalighah Muhammad Aisyah. Belum ada ya? Ada itu ada. Ibu-ibu yang berpakaian Aisyah itu dicontoh, menteladani itu, mencontohkan gitu. Mencontohkan tanpa bicara, tapi berbuat. Nah, itu artinya apa? Mencontohkan Aisyah itu pakai bajunya ini baju Aisyah, gitu. Nah, penting. Itu gunanya apa? Rupanya Aisyah itu pakainya cantik, bagus kan gitu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, nah ini ayat yang pertama kita tayangkan sebagai bentuk mengingatkan kita bahwa kita kalaupun berbeda jenis, berbeda ya,
Orang Thailand malah jenis kita manusia ini ada 12 jenis rupanya dibikinnya. Orang Thailand. Bayangkanlah orang Buddha, saya baca semalam ya di apa namanya di HP ya. Orang Thailand itu negeri apa? Negeri apa nama istilahnya, Pak? Gajah putih ya kan? Itu gajahnya. Kalau apanya? Pagoda. Manusia ini 12 macam dibikinnya. Kalau kitanya macam laki-laki dan perempuan. Kalau dia ada lesbian ini, lesbian itu, macam-macam. Ada 12 ya? Itu ada saya simpan, itu nanti saya tanyakan. Kalau kita menurut Allah, menurut Al-Quran, ya realitanya memang tidak ada. Tidak ada dua, hanya dua. Laki-laki dan perempuan. Ditegaskan oleh Allah lagi dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran yang saya tayang ini penegasan Allah tentang manusia. Jadi jangan ragu-ragu bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun ada pembicaraan orang lain, manusia itu ada 12 jenis, silakan saja Anda bicara seperti itu, kan gitu. Namun kenyataannya manusia itu ya ada laki-laki dengan perempuan. Yang melahirkan, yang melahirkan hanya perempuan. Nggak ada laki-laki yang hamil, nggak ada laki-laki yang bisa melahirkan, nggak ada. Jadi kalau dalam pembicaraan silakan saja pembicaraan, tapi itu bohong semua, kan gitu. Dalam bahasa kita kazab semua, dusta semua, kan gitu. Itu ya kalau kita bicara tentang realitas. Jadi orang yang bisa berhubungan secara jasad, berjima, itu hanya laki-laki perempuan. Tidak ada yang ketiga, tidak ada yang keempat. Kalaupun katanya ada yang ya kayak laki-laki, itu kayak laki-laki. Kayak perempuan, seperti laki-laki. Itu kan seperti. Ya Pak? Bukan yang sebenarnya kan? Bukan, wajahnya kayak perempuan. Ya perempuan, padahal dia laki-laki. Ada lagi wajahnya kayak laki-laki, berotot, ya kan? Bisa gulat dia lagi. Perempuan. Ya dia perempuan, bukan laki-laki. Kan gitu. Nah, fitrahnya perempuan tuh ya dia pasti lemah. Fitrahnya laki-laki ya berotot kuat. Jadi di dunia ini tidak ada yang bisa dibuktikan bahwa manusia itu lebih daripada 2 macam jenis. Ya. Makanya kita nyatakan al-haqqu minallah. Ya, min rabbik. Yang kebenaran itu adalah dari Allah. Nah, kami yakinkan bahwa Al-Quran sangat benar, pasti benar, kan gitu. Orang bicara boleh aja diskusi seminar ya kan, macam begini bentuknya ditayangkan, ya kan? Nah, makanya kalau kita sudah yakin kebenaran Allah itu Al-Quran, jangan ragu-ragu. La raiba fihi, ya la raiba fihi. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu Bu, jangan ragu-ragu. Orang mana pun saja datang, orang mana saja pun cerita, ya kan, dengan berbagai macam kajian-kajian ilmiahnya, ya kan. Bagi kita dihadapkan dengan Al-Quran, nggak ada semua. Makanya ibu yakin, ya ibu peganglah Al-Quran, wa'tasimu, kan gitu kata Allah. Pegang teguhlah Al-Quran itu. Wa'tasimu bihablillah. Pegang teguh Al-Quran itu, kebenaran itu.
Di mana saja kamu sampaikan kebenaran itu. Itu kata Rasulullah. Qulil haqqa walau kana murran. Qul, katakan yang benar. Walau kana ala nafsik, walaupun hancur kita. Ya, kadang-kadang kan kita menyampaikan kebenaran, orang nggak suka ya kan? Nggak sukanya, ya artinya ini ngaco nih kita. Ngaco menurut dia. Karena dia memiliki kekuasaan dalam suatu bentuk, suatu pekerjaan, nah, bisa dia takut, kita bisa dikeluarkannya dari umpamanya dari perusahaan, umpamanya kan. Kalau kita menegakkan kebenaran, ada perusahaan yang tak suka kepada orang yang suka menegakkan kebenaran kan. Akhirnya kamu mau ngikut perusahaan atau tidak, kan gitu. Kalau tidak keluar. Nah, bagi orang Islam lebih bagus kita keluar daripada kita tidak melaksanakan kebenaran. Itu penting. Sikap itu penting kita kuasai, kita miliki. Nah itu walau kana murran, walaupun pahit. Akhirnya pahitnya apa? Kita tak dapat gaji, tidak dapat pekerjaan. Tapi ingat, kita yakin kepada Allah. Kata Allah, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Asal kamu berusaha, Allah kasih jalan keluar dan rezeki. Bapak, Ibu dan saudara sekalian. Di ujung ayat ini lita'arafu. Tuh lita'arafu, supaya kita saling kenal. Kenal apa? Kenal kemampuan kita masing-masing, kenal keahlian kita masing-masing, kenal ilmu kita masing-masing, kenal uang kita masing-masing. Boleh juga uang kita, saya orang kaya, itu kasih tahu nggak apa-apa. Itu kan nikmat. Dalam surah Ad-Duha kan yang terakhir, Ustaz, apa Ananda surah Ad-Duha terakhir? Bu, surah terakhir. Apa itu ayatnya? Ketika mendapatkan nikmatan maka ceritakan. Nah, ceritakan aja. Saya baru dapat beruntung usaha sekian. Sampaikan, enggak apa-apa, catatkan. Itu dalam Islam ya. Sampaikan saja. Kalau kita dapat apa tadi Bu baca. Fama binya mati rabbika fahadis. Itu ingat Bu ya, adik-adik anak-anakku sekalian ya. Ketika kita dapat rahmat, ketika kita mendapatkan nikmat, macam-macam nikmat dan rahmat ya, bukan uang harta saja. Ya kalau memang harta, kasih tahu. Saya punya dapat keuntungan 1 miliar tahun ini. Umpamanya kan gitu. Bisa. Saya anggota DPR baru dilantik ini, ya kan gaji saya 150 juta, ya kan gitu kan. Kasih tahu ya. Enggak apa-apa kan enggak diminta orang semua. Hanya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa semua diminta oleh Allah? Kan enggak kan? Hanya sebagian yang kamu sukai, yang kamu sukai itu kan. Allah enggak memaksa kita, oh kamu mesti sekian. Ya, kalau zakat ya ada 2,5%. Ya kalau memang sesuai dengan apa namanya nisabnya, ya kan? Ya kasih. Hanya 2,5%. Berapalah kan gitu. Nah, dapat tunjangan 50 juta hanya tunjangan rumah, tunjangan transportasi, ya kan? Banyak kalau anggota DPR itu punya gaji bisa 200-300 juta sebulan. Nah, ya mudah-mudahan saudaranya yang anggota DPR yang terpilih ya kan, yang sudah dipilihnya, ibu-ibu kan memilih kan, saya memilih juga. Siapa yang kita pilih itu kita ingatkan, Pak, Bapak kan lulus jadi anggota DPR, DPRD ya kan gitu. Nah tolong dong keluarkan zakat yang Bapak terima kan gitu. Kan gitu. Itu boleh gak Pak? Boleh kan? Boleh. Itu ingatkan tuh boleh. Kita kan pemilihnya. Ya kan? Nah, saya kalau nanti caleg anggota DPR atau eksekutif nggak apa-apa.
dimintai kan gitu. Tapi saya kan tidak mungkin lagi, dah 70 tahun ya kan. Tapi kalau ilmu diminta sama saya kasih gitu. Pengalaman diminta saya kasih. Anak yang belum nikah saya kasih kalau dia mau nikah. Itu contohnya. Jadi Bama bi ni'mati rabbika fahaddis, itu ceritakan, komunikasikan, dakwahkan. Jadi fahaddis itu juga ceritakan, dakwahkan, komunikasikan. Pak, supaya rasanya memang ya supaya tahu lah. Kan hanya Allah yang ngasih tahu, bilang kasih tahu supaya tercipta dorongan ta'awanu 'alal birri wa taqwa gitu. Dakwah ini memerlukan biaya, ya kan? Pengajian ini perlu biaya. Ya, yang kaya-kaya ya, anaknya, dirinya, saudaranya, temannya kaya aja berinfak, bersedekah, berzakat, kan gitu. Kan berzakat, bersedekah, memberi sedekah, kata Allah, berkurang enggak hartanya? Berkurang atau bertambah? Bertambah. Itu. Jadi malukah kita menyampaikan kepada orang, kalian bersedekahlah, berinfaklah, berzakatlah? Malu? Tidak. Itu malah satu kewajiban kita mendakwahkan, mengajak. Ini anak kami, anak-anak mahasiswa kita ini kalau kajian ke Muhammadiyah, praktek ke Muhammadiyah, turun ke lapangan per grup itu mencari para donatur itu. Ada yang dapat 10 juta, ada yang dapat 5 juta. Bukan untuk dia, untuk dibagikan. Ini kelompok mahasiswa kita. Nah, ya kami kasih bagi grup, grup ada yang 5 per grup. Nah, dia pergi itu berdakwah dengan apa namanya, dengan penampilan surah Al-Maun, kayak gitu. Surah Al-Maun, jargonnya Al-Maun. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Nah, itu. Jadi kalau UHAMKA itu menghimpun mahasiswanya sekian banyak ribu, sekian kelompok, kalau kajian ke kuliah ke Muhammadiyah, maka ratusan juta itu dapat uang. Tapi bukan untuk mereka. Mereka hanya ditugaskan. Enggak dapat dari orang lain, dari bapaknya dimintanya. Dari emaknya dimintanya. Kalau enggak nanti enggak dapat nilai. Ya benar ya? Pak Ustaz Buya, susah mencari para donatur. Ini kamu enggak komunikasi ya lah. Orang komunikasinya ya orang suka bergaul gitu. Kalau banyak berteman, lita'arafu, ada untungnya apa enggak? Kalau lita'arafu, banyak untungnya. Banyak sekali manfaatnya. Tidak hanya uang, ngomong dulu, nego dulu ya kan, duduk bareng minum kopi dulu ya kan. Biar kita keluarnya uangnya 10.000 tapi dapatnya ratusan ribu. Ya gitu. Kenapa? Kita ngajak mereka untuk membantu menggerakkan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang mereka kejar pahala, Bu, pahala, kebaikan, albir. Nah, gitu. Tapi kalau dia memang dia pembela dakwah Islam, pembela kebaikan, ya kan? Ya, pembela iman, pembela Allah dan Rasul, kemudian mengimplementasikan isi Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupannya. Ya, kenapa tidak? Kan gitu kan? Nah itu penting. Nah, Bapak Ibu sudah selesai, saudara sekalian itu ya. Inna akramakum indallahi ataqakum. Semua akan dinilai oleh Allah karena siapa? Karena apanya?
Karena takwa kepada Allah, kepada Allah itu karena dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal firman Allah lagi dalam surah An-Nahl ayat 97 mengatakan man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang berbuat kebaikan baik laki-laki maupun perempuan sedang ia itu mukmin, maka akan kami beri kehidupan dengan kehidupan yang baik. Janji Allah. Kalau dia tidak mukmin, nggak dijanjikan Allah itu. Kan gitu, kan ada. Dia mukmin, Allah nggak janjikan kepada orang tidak mukmin. Kalaupun kata orang, Pak Ustadz, berarti Allah nggak adil dong. Ya di akhirat, di dunia itu kasih Allah semua. Kamu berusaha bekerja dikasih. Tapi di akhirat pasti berbeda. Hanya kepada orang mukmin ya kehidupan yang thayyibah. Di dunia itu sudah nampak orang-orang kufur kepada Allah pasti cenderung berbuat kerusakan di muka bumi. Cenderung. Kalau cenderung namanya kebanyakan. Kan? Kebanyakan berbuat binasa. Kalau orang berbuat binasa menyenangkan apa enggak? Ya enggak menyenangkan. Menyusahkan. Menyusahkan orang banyak juga nanti menyusahkan dirinya sendiri. Kata Allah, nah kelihatannya dia menyusahkan kita, orang mukmin. Dia menipu Allah, tapi kata Allah, dia padahal dia hanya menyusahkan diri sendiri, kan gitu. Jadi begitu. Jadi jangan dilihat, wah susah kita dibikinnya, ini gara-gara mereka. Kita orang Islam baik-baik, dakwah kita nggak bisa jalan, rugi kita. Enggak rugi mereka sebenarnya. Nah, lihat nanti surah Al-Baqarah aja tentang itu. Yukhadi'unallaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, kayak gitu. Mereka gak sadar bahwa mereka sebenarnya rugi, kata Allah, dan orang beriman. Ya kita orang beriman begitu juga. Kita yakin bahwa kita tidak akan rugi bila kita teguh beriman kepada Allah. Jangan. Ya, anak anda datang ke masjid ini mengaji, cari kebaikan karena anak anda orang mukmin, bukan karena ya kebetulan secara manajemen saya perintahkan, kan gitu kan. Tapi di balik itu kan ada yang anda lakukan, anda niatan, kan gitu. Anda berniat dari rumah ya, dengan niat apa namanya, innamal a'malu binniyat, datang ke masjid bertemu dengan dosen, mengisi dengar pengajian, ya kan, ada 1-2 ayat dapat dinikmati, kan gitu. Nah, rugi gak dengan ongkos karena kemari mungkin pulang pergi habis 50.000? Rugi? Enggak rugi, ternyata enggak rugi. Kalaupun diminta, dia belum, anak-anak nih belum punya pendapatan, dimintanya sama orang tuanya enggak rugi. Senang. Anakku pergi ngaji, kan gitu. Anakku pergi ngikuti pengajian di Jakarta Pusat, ini nak ongkosmu, ini jajanmu nak, ini sarapanmu nak, karena pagi-pagi, kan gitu. Saya yakin tidak ada orang tua yang menolak ketika anaknya minta uang, digunakan untuk menghadiri pengajian. Allah akan memberkahi kita semua, ya. Allah akan melapangkan hidup kita semua. Itu udah janji Allah. Maka dalam putusan tarjih ini ada disebut dengan adabul mar'ah fil Islam. Di sini ada bab kedua nanti, akhlak Islam. Ini adab wanita ya dalam Islam, adab wanita dalam Islam. Nah, ini wanita dan pergaulan. Ya, apa tujuan Allah mengirimkan Nabi dan Rasulnya kepada kita?
kepada umat manusia ini? Ya, salah satu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, dalam riwayat lain salihal akhlak. Nah, ya. Jadi tidak hanya iman, ada orang iman saja dia sholat enggak, akhlaknya akhirnya enggak akhlaknya cumpang-camping. Muamalahnya apalagi enggak tentu halal dan haram sama dia. Kalau hanya iman saja, banyak orang, semua manusia mengaku beriman. Tapi kalau dia tidak beribadah, ya, dan ibadahnya tidak benar, ya kan, tidak melahirkan perilaku yang baik, baik pada pribadinya, keluarganya, masyarakatnya, dan dalam pergaulan kehidupan sehari-hari muamalahnya tidak tercermin, tidaklah dikatakan mereka beriman, walaupun sudah mengatakan ana mukmin, saya orang beriman. Qalu amanna billah, kan gitu kata Allah dalam Al-Qur'an, nyatakan itu. Ya. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu, kami hanya ngomong-ngomong saja gitu kan. Mereka berkata beriman kalau jumpa dengan orang beriman. Kalau jumpa dengan orang setan-setannya, enggak, kami itu hanya sekedar ngumpul-ngumpul, mencari-cari celah-celah orang beriman, di mana kelemahannya. Itu kelompok-kelompok setan, kelompok-kelompok kufur, kelompok-kelompok fasad. Iza qila lahum, ya. Ya, itu dalam surah Al-Baqarah itu saya baca. Nah, apa tujuan utama? Yaitu akhlakul qaribah. Allah menurunkan Nabi kita agar Nabi Muhammad SAW memperbaiki akhlak manusia yang sudah kacau balau, bejat lah bahasa sedikit agak tajam gitu ya, tajam. Ya, zaman jahiliyah orang nggak peduli ya dengan kebaikan. Tapi yang terjadi hanya berbuat kejahatan, berbuat fasad di muka bumi ini. Ya, sudah lahir anaknya pun dizinainya, ya kan? Anak sendiri dizinai, coba. Anaknya dibunuhnya. Gimana? Kan tidak manusia itu. Kalau binatang ya kucing biasa itu. Kalau anaknya anak kucing yang perempuan, yang wanita, yang betina, ya kan, perempuan betina, ya kan, itu datang. Kalau yang jantan itu suka memakan anak kucing yang kecil. Nah itu sama. Kalau kita sesuaikan kepada dia, manusia-manusia yang melakukan kejahatan seperti itu, nah itu kal an'am. Lihat realitas hari ini dalam dunia modern, dalam yang katanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, ya, terutama di kota-kota dan sampai ke desa sekarang ini, banyak nggak kejadian-kejadian istri membunuh suami, suami membunuh istri, bapak membunuh anaknya, istri membunuh anaknya, ya kan? Banyak. Pokoknya anak sendiri pun ibu, apalagi orang lain. Ini kenapa terjadi? Karena akhlak manusia sekarang ini sudah amblas, ya, sudah hancur. Walaupun kita bertekuk, imanlah kamu, beribadahlah kamu, tapi akhlaknya nggak pernah kita kontrol, nggak kita awasi. Ya banyak kejadiannya, perlunya ada pengawasan bapak ibu terhadap anak, terhadap keluarga. Jangan ditengoknya anak kita sudah pergi kuliah, ya kan? Kalau beriman, dah tahulah kita dia orang Islam, anak kita muslim, masa ya anak kita kafir kan gitu. Tapi ibadahnya kadang-kadang benar atau tidak kan gitu. Akibat ketidakbenaran melakukan ibadah, maka dia hancur akhlaknya. Karena salah satu membuat manusia ini baik akhlaknya,
juga karena baik ibadahnya. Aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dirikan salat, bukan sekedar kerjakan, jangan wa'mal. Aqimis shalah. Ya, aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kejahatan dari dirinya, kerusakan, kemungkaran. Jadi artinya apa? Manusia akan menjadi manusia yang baik, manusia yang berakhlak, mencintai ibu bapaknya, memuliakan ibu bapaknya, mencintai gurunya, mencintai dosennya, mencintai orang tua, menghargai dan menghormati ya di mana saja orang tua. Tapi sekarang apa yang kita lihat? Ya, anak-anak sekolah ya, bukan tidak banyak juga ngancam gurunya, ya kan? Menusuk dengan pisau gurunya, meracuni gurunya. Juga ada mahasiswa yang menikam dosennya. Saya 5 tahun 6 tahun yang lalu, ketika saya baru mau pindah kemari tahun 2015-16, ada dosen udah mau sarjana, mahasiswanya, dosennya baik-baik, perempuan, disekap dalam toilet, langsung ditikam. Itu mahasiswa mau sidang sarjana lagi, bisa begitu. Jadi kalaupun 5 tahun 6 tahun yang lalu itu masih dianggap sekarang, ya kan? Masih dianggap sekarang. Itu kenapa? Akhlaknya tidak lahir, akhlaknya tidak ada. Kalau dia katakan beribadah, mungkin ibadahnya kosong, tak dihayatinya. Makanya beribadah tuh khusyuk. Khusyuk artinya hayati. Mulai bacaannya implementasikan, jangan sekedar baca. Ya. Makanya orang banyak salat baca Allahu Akbar, sambil Allahu Akbar, Rabbana Akbar. Sekedar baca, hayati. Walaupun ayat pendek tapi hayati. Panjang-panjang nggak bisa dihayati. Coba yang pendeknya kalau dalam di Muhammadiyah itu bacaan rukuknya hanya pendek, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, pendek, tidak berkali-kali. Hayatilah itu. Demikian Bapak dan Ibu-ibu sudah sekalian, lebih dan kurang mohon maaf atas segala kekurangan kata, sikap yang kurang enak, ya, bahasa yang kurang pantas. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.